Tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan takdir buruk. Semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah baik. Allah menentukan semuanya dengan hikmahnya. Jadi cara memahaminya adalah semua Allah catatkan baik walaupun itu buruk di mata seorang hamba. Banyak pendapat ulama tentang masalah ini, diantaranya adalah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama di Saudi yang sudah meninggal. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahnya, takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir tidak ada yang buruk. Yang buruk hanyalah yang ditakdirkan atau al-maqdur, artinya makhluk yang merasakannya jelek. Tapi Allah tidak menentukan yang jelek itu. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir itu adalah baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi ada potongan doa teman-teman sekalian, itu disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak akan pernah disandarkan kepadamu ya Allah. Itu Nabi SAW sering baca dalam sholat beliau. Ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dalam potongan hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah Allah. Kejelekan murni hanya muncul dari pelaku kejelekan itu sendiri. Karena Allah sudah tentukan ya, misalnya ada pelanggaran akan kena hukuman ini. Nah karena dia melanggar, dia kenalah hukuman tersebut. Nah biasanya orang anggap itu adalah takdir buruk. Padahal sebenarnya bukan takdir buruk. Itu takdir baik. Bahkan seringkali Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kita anggap buruk, ya, padahal sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Nanti akan saya berikan contoh dalam masalah itu. Saya selesaikan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, jadi kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan, sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Ini beliau jelaskan dalam syarah hadis Arba'in Nawawi beliau di halaman 88. Yang saya katakan tadi contohnya Bapak Ibu sekalian adalah pelaku kriminal. Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin melakukan satu perbuatan kriminal. Kriminal ini berarti pelanggaran. Bahasa agamanya maksiat. Ya. Yang Allah sudah tentukan sebagai pelanggaran. Berzina, mencuri, membunuh, apa saja. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia sinyal rasa khawatir dan takut. Di saat dia mau masuk hotel berzina misalnya, pasti ada rasa takutnya, rasa khawatir. Dia mau mencuri begitu, dia mau membunuh begitu, supaya dia tidak melakukannya. Dan Allah Maha tahu, kalau dibiarkan dia melakukan, maka ada konsekuensi hukuman. Allah akan datangkan hukuman karena pelanggarannya itu, maka Allah berhentikan dia dengan rasa takut itu. Tapi kalau tetap saja dia lakukan, maaf, tetap dia masuk ke dalam kamar hotel, tetap saja dia masuk ke kamar hotel, tetap dia berzina misalnya, maka Allah datangkan peringatan yang lainnya. Peringatan yang lain itu adalah seperti misalnya ada orang yang melihat dia, supaya dia merasa malu. Kalau dia tidak mau juga tahu itu, tetap diulangi terus perbuatannya, peringatan lebih besar datang. Sampai pada tingkat ada orang yang terjadi gempa, rubuh hotel tersebut, ditemukan jenazahnya lagi dalam kondisi tidak berpakaian. Allah permalukan. Itu pun semuanya dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibiarkan akan lebih berat hukumannya nanti.